Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di mata kuliah Bahasa Inggris 2. Pada kesempatan ini kita akan membahas skill 3 dan skill 4. Mari kita mulai. Ya, sekarang kita lanjut ke skill 3 ya. Skill 3 itu judulnya adalah suggestion atau sugesti atau menyarankan sesuatu ya. Jadi kalimat atau kata-kata yang menandai ya suggestion atau sugesti atau penyaranan ya. Itu misalnya seperti di slide kita lihat why titik-titik not. Berarti di tengah kalimat ada di tengah-tengahnya ada kalimat dulu. Kemudian ada why not ya, why not baru ada kalimat. Atau let's ya, baru ada kalimat setelah itu. Jadi tandanya why titik-titik not, why not dan let's. Sekarang kita lihat contoh. Nah, contoh 1. The weather's so beautiful today. Let's walk to school instead of driving. What does the woman suggest? Jadi jelas ya, baris keduanya itu ada kata-kata let's. Berarti itu skill 3. Katanya let's walk to school instead of driving. Ayo berjalan ke sekolah daripada pakai kendaraan gitu katanya. Berarti katanya jalan yuk ke sekolah, jalan kaki ya. Kita lihat optionnya. Yang A, taking the car to school. Yang B, ya, ini taking the car to school berarti bukan ya, katanya mau jalan ya. Yang B, taking a walk instead of going to school. Pergi jalan kaki tapi bukan ke sekolah. Nah, sedangkan ini ke sekolah ya, walk to school katanya. Yang C, going for a drive in the beautiful weather. Ini drive lagi, katanya jalan, bukan ya. Yang D, walking to class, berjalan ke kelas. Kelas biasanya ada di sekolah, berarti jawabannya D. Nah, kita lanjut nomor 2. I never enough spending money. Why not get a part-time job? Kok nggak cari kerja sampingan aja? Katanya. Yang katanya what does the man suggest? Kita lihat kata kuncinya adalah get a part-time job. Kita lihat jawabannya. Yang A, spending less money. Ya, katanya dia nggak bisa kalau belanja sedikit-sedikit, harus banyak ya. Ini bukan jawabannya berarti ya. Doing a better job at work. Ya, doing a better job at work. Ya, dia sudah bekerja tapi lebih keras lagi supaya banyak duitnya, bukan ya. Dia menyarankan part-time job ya. Kemudian earning some money, cari uang tambahan. Ya, bisa jadi ya. Yang D, spending less time at her job, habiskan waktu lebih sedikit pada pekerjaannya, sedangkan dia malah suruh cari kerja tambahan ya, nggak mungkin itu ya. Berarti jawabannya adalah C ya, cari uang tambahan. Itu sinonim dari part-time job. Nah, kita lihat yang nomor 3. Why don't have any plans tonight? Do we? Yeah. We don't have any plans tonight. Do we? No. So why don't we invite some friends over to dinner? What does the woman suggest? Jadi katanya, no. Why don't we invite some friends over to dinner? Kenapa kita nggak undang aja teman-teman untuk makan malam ya di rumah, katanya. Kita lihat jawabannya, undang makan malam berarti ya. Ya, undang makan malam. Berarti kita lihat jawabannya having a dinner party. Pesta makan malam. Yang B, stopping the fight with her friends. Nggak nyambung ya.
berhenti berkelahi, sedangkan dia nggak ada ngomong berkelahi. Kemudian planning a trip, perjalanan, sedangkan dia undang ke rumah. Making some new friends, bukan ya. Berarti jawabannya karena dia undang temannya untuk makan malam, ya berarti ramai ya. Kalau ramai-ramai biasanya pesta, berarti jawabannya having a dinner party. Oke, sekarang kita coba latihan dengan audio ya. TOEFL Exercise 3, page 35. In this exercise, listen carefully to the short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay particular attention to expressions of suggestion. Number 1. I'd like to work out this afternoon. Let's go to the gym for a while. What does the woman suggest? Katanya pergi ke gym ya. Let's go to the gym katanya. Gym itu tempat fitness ya. Ya, kita lihat sinonimnya tempat fitness. Pergi ke fitness ya. A. Going to work. B. Getting some exercise. Bisa ya dia pergi latihan ya. Yang C. Relaxing for a while. Bukan. D. Visiting her friend's gym. Ya, walaupun sama-sama gym, tapi gym yang ini adalah orang ya. Berarti jawabannya yang cocok adalah B ya, getting some exercise. Pergi latihan, pergi olahraga. Kita lanjut nomor 2. Number 2. I can't finish the work today. I'm too tired. Why not finish it tomorrow? What does the man suggest? Nah, katanya, why not finish it tomorrow? Kenapa nggak selesaikannya besok aja? Oke, kita lihat jawabannya yang cocok. Yang A, completing the work late. Ya, kerjakan agak telat. Ya, bisa jadi ya, karena tunda ya, menunda besok ya. Yang B, finishing more of the work now. Sedangkan dia nyarankan tadi besok aja. Bukan berarti. Yang C, trying to do the work today. Ya, sedangkan dia sarankan besok ya. Resting tomorrow. Besok istirahat. Bukan ya, kerjakannya besok katanya. Itu jawaban yang cocok adalah completing the work late. Agak telat selesaikan kerjaannya. Kita lanjut nomor 3. Number 3. It's rather cool in here. Let's turn on the heat. What does the woman suggest? Let's turn on the heat katanya. Let's turn on the heat. Ya, yuk nyalakan pemanas. Ya, kita lihat yang artinya sama ya dengan itu. Yang A, cooling off the house. Ya, dinginkan rumahnya, sedangkan dia nyalakan pemanas. Ya bukan berarti ya. Turning down the heat. Ya sama aja artinya dengan yang A. Ya, matikan pemanas. Sedangkan dia menyarankan hidupkan pemanas. Yang C, raising the temperature. Naikkan suhu ruangannya. Kalau nyalakan pemanas, naikkan suhu ruangan ya. Berarti yang C jawabannya. Kita lanjut nomor 4. Number 4. My old car has broken down again. Why don't you get a new one? What does the man suggest? Why don't you get a new one katanya ya. Kenapa nggak beli aja yang baru katanya. Nah, jawabannya kita lihat yang A, fixing the car. Sedangkan disarankan beli yang baru ya, bukan. Yang B, breaking the news to the others. Ya, bukan ya, nggak nyambung nih.
Yang C, buying another automobile, beli mobil lain. Bisa jadi ya. Yang D, going down the hill in the car. Bukan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Sekarang kita lanjut nomor 5. Number 5. We've got so many books here. I can't find the one I want. Let's organize them on the shelves. What does the woman suggest? Oke. Jadi katanya nomor 5 itu let's rearrange on the shelf katanya. Ayo susun kembali di lemari katanya. Susun di lemari berarti kita lihat sinonimnya. Putting up the shelf. Bukunya ya, bukan shelf-nya yang mau disusun. Kemudian selling the book, jual bukunya, bukan ya disusun, bukan dijual. Yang C, looking for the lost book, kan ya. Yang D, rearranging the book, menyusun kembali bukunya. Nah, jawabannya adalah yang D yang paling cocok. Kita lanjut nomor 6. Number 6. These clothes are too small for me. Why not let your sister have them? What does the man suggest to the woman? Ya, katanya why not let your sister to have them. Ya, jadi kasih ke kakaknya, ke saudara perempuannya. Yang A, visiting her sister, kan ya, mengunjungi saudara perempuannya, bukan. Getting a babysitter, malah nggak nyambung ya. Yang C, letting her sister see the clothes, ya bukan cuman lihat ya, kasih. Yang D, giving the clothes away, berikan ke yang lain bajunya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita lanjut nomor 7. Number 7. It's too late to leave tonight. Let's put off the trip until tomorrow. What does the woman suggest? Let's put up the trip until tomorrow. Ayo kita tunda dulu perjalanannya sampai besok ya. Jadi tunda perjalanan. Yang A, postponing the trip. Postpone itu adalah menunda. Artinya berarti menunda perjalanan. Berarti jawabannya adalah A ya. Kita lanjut nomor 8. Number 8. I really need to get going on this term paper. Why not plan on staying in the library all day? What does the man suggest to the woman? Ya, jadi katanya why don't staying at the library a whole day. Berarti suruh selesaikan tugasnya ya seharian di pustaka. Berarti selesaikan tugas seharian. Yang A, working on the term paper the whole day. Nah, jadi selesaikan tugasnya seharian. Berarti jawabannya yang A ya. Ya. Kita lanjut nomor 9. Number 9. There's a really funny program coming on television now. Let's watch it then. What does the woman suggest? Nah, jadi percakapannya katanya ada acara yang lucu di TV. Ya,
Jadi si woman-nya katanya let's watch them. Ayo nonton yuk, gitu ya. Nah, oke, kita lihat nomor 1, getting a new television, bukannya ngajak nonton ya, bukan ngajak beli TV. Yang B, checking which programs are coming on. Bukan ya, ngajak nonton acara lucu ya. Yang C, checking their watches. Bukan ya, ngajak nonton TV, bukan cek jam tangan ya. Yang D, seeing a comedy on television ya, nonton acara komedi di TV. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut yang terakhir nomor 10. Number 10. It's unbelievable, but I've actually got a little extra money now. Why not put it in the bank? What does the woman suggest to the man? Kenapa nggak simpan uangnya di bank ya katanya. Nah, jadi kita lihat yang artinya sama. Yang A, making some extra money. Yang B, depositing the money on his account. Menyimpan uangnya dalam tabungannya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke. Itu saja untuk skill 3. Kita lanjutkan ke skill yang keempat. Iya, sekarang kita lanjut ke skill 4. Nah, jadi skill 4 ini dinamakan skill aktif ya atau pasif. Jadi di sini kita membahas kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, kalimat pada skill 4 ini ya mirip dengan negatif tadi ya. Jika keywordnya aktif, maka the answers-nya adalah pasif. Jadi kalau keywordnya ada kalimat aktif, maka jawabannya harus kalimat pasif. Sebaliknya, jika keywordnya kalimat pasif, maka jawabannya adalah kalimat aktif. Nah, yang mana kalimat pasif itu ya? Kalimat pasif itu adalah polanya seperti ini ya. S tambah to be tambah verb 3. Ya, jadi S itu subjek ya. Subjek itu I, he, she, they, we, it ya. Itu adalah subjek. Atau nama orang juga bisa, nama benda juga bisa. Kemudian tambah to be ya, plus to be. Yang termasuk to be adalah is, am, are, was ya, was, were, been dan be. Kemudian diikuti dengan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Ya, kalau kata kerja regular itu pakai ed di ujungnya ya. Kalau irregular itu bentuk ketiganya ada ya, misalnya eat ya. Eat itu bentuk pertama, bentuk keduanya adalah ate ya. Bentuk ketiganya adalah eaten. Nah, itu kan berbeda ya bentuk pertama, kedua dan ketiga. Oke, kita lihat contoh ya. Is that a new chair? Yes. We just bought it last week. What does the woman mean? Nah, jadi kita perhatikan baris keduanya. Ya, kita baru saja membelinya minggu lalu. Ya, baru saja membelinya minggu lalu. Berarti kita lihat itu polanya adalah we just bought it last week. Ya. Jadi di sini bukan kalimat pasif polanya ya di sini. We just bought it last week. Berarti jawabannya adalah harus kalimat pasif ya. Ya. Kita lihat yang pertama. She brought the chair with her. Dia membawa kursinya bersamanya. Nah, ini bukan kalimat pasif ya, karena setelah subjek itu nggak ada to be ya, dan tidak ada verb ketiga di sini. Kemudian yang B, the chair was lost for a week. Nah, ini bisa ya, karena ini kalimat pasif ya, the chair was lost. Yang C, the chair was
purchased recently. Bisa dipakai ya, ini kalimat pasif. Yang D, she bought. Ya, karena nggak ada to be ya setelah subjek ya, setelah she, berarti dia adalah kalimat aktif. Berarti jawabannya antara B dengan C. Nah, karena di sini adalah katanya we just bought it last week ya. Kami baru saja membelinya minggu yang lalu. Nah, berarti baru dibeli ya. Mana yang baru dibeli sini? The chair was purchased recently. Ya, jadi kursinya baru saja dibeli. Berarti jawabannya yang cocok adalah yang C. Sekarang kita lihat contoh ya. Nomor 1. What happened to your notebook? I left it in the cafeteria. What does the woman imply? Apa maksud dari woman-nya? Si yang baris kedua ya. Nah, jadi katanya I left in the cafeteria. Ya, dia meninggalkannya di kafe ya. Jadi dia meninggalkan buku catatannya itu di kafe. Ya. Jadi karena ini kalimat aktif ya, I left. Berarti ini kalimat aktif, nggak ada to be ya. Berarti jawabannya adalah pasif. Kita cari pasif ya. Ya. Yang A, the cafeteria is to the left. Nah, kafenya di sebelah kiri ya, belok kiri. Nah, walaupun ada to be di setelah subjek, tapi setelah to be-nya bukan kata kerja bentuk ketiga. Ya, berarti ini bukan kalimat pasif. Berarti bukan A. Yang B, she left a note on the cafeteria door. Karena tidak ada to be setelah subjek, bukan kalimat pasif. She took some notes. Ya. Tidak ada to be ya, berarti bukan pasif. The notebook was left. Nah, satu-satunya kalimat pasif yang di jawabannya ini. Berarti kita bisa pastikan jawabannya yang D. The notebook was left in the cafeteria. Nah, nomor 2. When are we going to talk about the problem with the copy machine? It will discuss at the meeting tomorrow. What does the woman mean? Nah, kita lihat di sini it will be discussed. Nah, ini kalimat pasif ya, it will be discussed. Itu akan dibicarakan pada meeting besok. Berarti jawabannya harus aktif ya. Yang A, she needs. Berarti ini aktif ya, bisa dipakai. They will talk. Ini kalimat aktif. It is a problem to have a meeting. Ini aktif juga. They must discuss whether or not to have a meeting. Ini juga kalimat aktif. Jadi empat-empatnya bisa kita pakai sebagai jawaban. Yang A, ya ini dia membicarakan rusak mesin fotokopi yang rusak ya. Yang A, she needs to make a copies before meeting. Bukan ya, nggak ada mesin fotokopi di sini. They will talk about the problem tomorrow. Nah, karena kerusakan mesin fotokopi berarti adalah sebuah masalah ya. Berarti jawabannya adalah B. Mereka akan membicarakan masalah tersebut besok. Oke. Kita lanjut nomor 3. Did you correct the paper? I checked every single line again and again. Saya memeriksa setiap baris berulang-ulang. Nah, jadi saking detailnya ya. What does the man mean? Yang A. Ya, jadi kalau kita lihat I check, ya berarti dia kalimat aktif nih. Yang nomor 3-nya ya, yang baris kedua berarti jawabannya adalah kalimat pasif. Ya, kita cari dulu kalimat pasif di sini. Yang A pasif enggak? The paper has been truly corrected. Yang A kalimat pasif. Yang B kalimat aktif, bukan ya. Yang C kalimat check must wear on every line of the verb, bukan ya, karena nggak ada verb 3 di sini. Kemudian yang D juga bukan kalimat pasif.
Jawabannya adalah yang A, karena satu-satunya kalimat pasif yang ada di dalam option. Ya. Nah, sebelum kita mulai latihan dengan audio ya, kita bisa cari dulu ya, dari ke-10 soal ini, kita bisa cari dulu kalimat pasif yang ada di soal ini. Nah, kita mulai ya sebelumnya ya. Sebelum kita mulai audionya, kita lihat soal nomor 1. Ada nggak kalimat pasif di sini? Nah, yang nomor 1, D-nya kalimat pasif nih. Ya, bisa jadi jawabannya ini ya, yang D ya. Nah, yang nomor 2, ada nggak kalimat pasif? Nah, nggak ada. Nah, berarti ini bisa kita asumsikan bahwa kalimat cakapannya adalah kalimat pasif. Nah, yang nomor 3, kita lihat ada nggak kalimat pasif di sini? Nah, ada yang B nih, nomor 3. Nah, jadi bisa kita asumsikan ini adalah jawabannya, ya. Kita tandai dulu berarti. Nah, nomor 4, nah kita lihat ada nggak kalimat pasif di sini? Yang A bukan ya. Nah, ada nih, yang D kalimat pasif. Nah, bisa jadi jawabannya D, nomor 4. Nomor 5, ya, kita lihat ada nggak kalimat pasif? He picked out some flower place. Nah, ini yang C kalimat pasif. Yang D juga kalimat pasif. Nah, jadi ini bisa antara C dan D jawabannya. Nomor 6, kita lihat ada nggak kalimat pasif? Nah, nggak ada. Nah, nggak ada nih kalimat pasif di sini. Ya. Berarti jawaban apanya? Percakapannya bisa jadi yang pasif. Nomor 7, kita lihat ada nggak? Nah, he is quite scared. Nah, ini yang A nih kalimat pasif nih. Nah, bisa jadi jawabannya yang A. Nah, yang nomor 8, she wrote direction of letters. Where for? Nah, ini B nih. B kalimat pasif nih. Bisa jadi B jawabannya. Nah, nomor 9, nomor 9 yang D ini kalimat pasif nih. Nah, nomor 10, nah, nomor 10, there was a change. Have to change. Nggak ada ya, nggak ada kalimat pasif ya. Berarti nomor 10 bisa jadi percakapannya yang pasif. Nah, sekarang kita mulai nomor 1 ya. TOEFL Exercise 4, page 38. In this exercise, listen carefully to the short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay particular attention to passives. Number 1. Did the package from your family arrive? Yes, and I already opened it. What does the woman mean? I already opened it ya. Berarti jawabannya adalah harus pasif ya, karena kalimat percakapannya aktif. Ya, jadi jawabannya betul tadi ya, yang D ya, the box from her family was open, karena ini satu-satunya kalimat pasif di sini. Sekarang kita lihat nomor 2. Number 2. How's your report coming along? It was finished this morning. What does the man imply? Benar ya, nomor 2 kalimat percakapannya yang pasif ya. It was finished today ya. Ya. Jadi jawabannya adalah it was finished ya. Dia sudah menyelesaikan. Berarti jawabannya adalah he completed the report ya. Nomor 3 kita dengar.
Number 3. Why aren't the children in bed now? Their parents let them stay up. What does the woman mean? Their parents let them stay out. Ya, orang tuanya membiarkan mereka tetap bangun gitu ya. Berarti kita cari kalimat pasifnya. Nah, tadi karena satu-satunya kalimat pasif adalah yang B, berarti jawabannya adalah B ya. Oke. Kita lanjut nomor 4. Number 4. Why aren't you inside the house? I lost the key to the front door. What does the man mean? I lost the key ya katanya. Saya kehilangan kunci. Jadi kuncinya hilang ya, kalimat pasifnya kuncinya hilang. Mana nih yang kalimat pasif tadi kita udah cari ya. Yang D satu-satunya kalimat pasif di sini. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Kita lanjut nomor 5. Number 5. Where are the flowers that I just picked? I put them on the dining room table. What does the man mean? I put them on the dining room table katanya. Berarti kalimatnya aktif ya. Jawabannya berarti pasif. Tadi kita tandai C dan D adalah pasif ya. Nah, karena katanya tanamannya ditaruh di atas meja ya, di atas meja makan katanya. Berarti jawabannya adalah yang C ya, karena di sini yang ditaruh di atas meja ya, yang D-nya bukan ini ya, bukan di atas meja ya, tapi di ruangan ya. Tapi ini tumbuh juga, bukan diletakkan di sini. Berarti jawabannya C. Kita lanjut nomor 6. Number 6. Martha, what's the matter? You look upset. I just noticed that my purse was stolen. What does the woman mean? Nah, katanya I just noticed that my purse was stolen ya. Berarti kalimat percakapannya yang pasif. Berarti jawabannya adalah aktif. Katanya dompetnya hilang ya, dompetnya dicuri orang gitu. Berarti jawabannya adalah yang cocok adalah someone took her purse ya, seseorang mengambil dompetnya, uangnya. Oke, jawabannya adalah D berarti ya, nomor 7. Number 7. Would you like to pick up one of my pet snakes? No thanks. They frighten me more than a little. What does the man mean? Nah, katanya they frighten me more than a little katanya. Mereka membuatku takut katanya kan. Berarti kalimatnya aktif ya. Jawabannya berarti harus pasif. Jadi yang pasif di sini hanya satu ya, yang A ya. Nah, berarti jawabannya A. Oke, kita lanjut nomor 8. Number 8. Did you get the project done as I asked? I followed your directions to the letter. What does the woman mean? Ya. Jadi kalimatnya aktif ya. I followed your instruction to the letter. Berarti jawabannya harus pasif ya. Tadi kita tandai yang pasif hanya yang B ya. Nah, yang pasif adalah yang B. Nah, jawabannya adalah berarti yang B. Nomor 9.
Number 9. Do we have time to play some tennis now? No, it's time to cook supper. What does the man mean? Nah, katanya, it's time to cook supper. Supper itu makan malam ya. Jadi karena percakapannya aktif, berarti jawabannya adalah harus pasif. Nah, tadi kita tandai yang pasif hanya yang D aja. Berarti jawabannya D ya. Dinner needs to be prepared. Ya, terakhir nomor 10. Number 10. Why aren't we having the exam tomorrow? The date of the exam has changed. What does the woman imply? Nah, kata si woman tadi ya, the day of the exam has changed. Nah, berarti jawabannya harus ya, karena kalimatnya aktif ya, karena kalimatnya pasif ya, berarti jawabannya harus yang aktif. Nah, kalau kita lihat di sini, yang A aktif, yang B aktif, yang C aktif, yang D juga aktif. Kita harus cari salah satu ya yang betul ya. Yang A, the exam really is tomorrow. Bukan ya, katanya jadwalnya berubah katanya. Kita cari yang jadwal berubah di sini. Yang B, there was a change in the content of exam. Nah, bukan kontennya yang berubah, tapi jadwalnya. Yang C, the professor moved the exam to another day. Ya, profesor memindahkan jadwal ujiannya ke hari yang lain. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Baik. Jadi bisa kita simpulkan untuk skill 4 ini ya cukup mudah ya. Bisa kita prediksi jawabannya dengan mencari terlebih dahulu kalimat pasif yang ada di opsinya. Nah, kalau ada tandai dulu ya, ditandai dulu baru kita dengar percakapannya. Kalau percakapannya aktif pada nomor yang ditandai, berarti jawabannya sudah pasti itu. Ya. Nah, kecuali kalau pada suatu nomor ada dua kalimat pasif ya, berarti salah satunya ya jawabannya. Jadi tetap harus mendengarkan percakapannya terlebih dahulu. Nah, baik, cukup sekian untuk skill 4. Selanjutnya kita akan bahas skill 5. Nah teman-teman, sekian materi pada hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan ke skill 5 dan skill 6. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.